Adik-adik, Selamat pagi, Ibu. bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Syukurlah kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa kumpul di dalam kelas ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dan simak dengan baik. Jadi, tolong ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sekarang silahkan kalian duduk dengan rapi ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jadi dengarkan namanya baik-baik ya. Anita, Hadir, Bu. Santi, Hadir, Bu. Antika, Hadir, Bu. Esti, Hadir, Bu. oke, Alifa. Hadir, Bu. Jadi semuanya hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sekarang keluarkan buku paket kalian dan alat tulis kalian ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, kenapa suaranya kecil sekali? Sudah sarapan atau belum ini? Sudah, Ibu. Oke, jadi untuk mengetes semangat kalian, marilah kita sama-sama untuk bernyanyi salah satu lagu kebangsaan ya. Oke, siap? Siap. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Ibu Rasa. Kalian masih bersemangat semua ya. Ya, Bu. Baiklah adik-adik, materi yang nantinya akan kita pelajari ini mempunyai begitu banyak manfaat. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam teknologi, dan lain-lain. Sebagai salah satu contoh yang Ibu berikan, yaitu kita dapat memperhitungkan kemiringan badan pesawat saat lepas landas dan mendarat. Dan contoh lainnya, kita juga bisa menentukan kemiringan dari tangga yang berada di depan kelas kita. Jadi, tetap semangat untuk mempelajari materi ini agar dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian masih ingat tidak materi tentang menggambar grafik persamaan garis lurus kemarin? Masih, Ibu. Nah, coba Antika, apa yang kamu ketahui tentang menggambar grafik persamaan garis lurus? Kalau yang saya tahu, Bu, dari persamaan garis lurus itu bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y variabel, C-nya konstanta, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan, Ibu. Nah, betul sekali. Kamu bisa memberikan contohnya? Kalau menurut saya, contoh persamaannya itu Y sama dengan 2X tambah 1, Ibu. Ya, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan ya pada Antika karena sudah berani menjawab. Sebelum mulai pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tujuan yang ingin kita capai dalam mempelajari materi kali ini adalah 1. Kalian dapat menentukan kemiringan garis lurus melalui titik asal 0,0 dan sembarang titik X1, Y1. Yang kedua,
Kalian dapat menentukan kemiringan garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Adapun materi yang akan kita pelajari atau kita bahas pada hari ini ada dua, yaitu kemiringan garis lurus yang melalui titik asal 0,0 dan sembarang titik X1, Y1 dan kemiringan garis lurus yang melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan tersebut. Gambar apakah itu? Gambar pesawat dan tempat tidur, Ibu. Nah, benar sekali, gambar tersebut merupakan gambar pesawat terbang yang sedang lepas landas dan gambar tempat tidur yang berlantai 2 dengan mempunyai tangga. Nah, apakah kalian tahu apa hubungan kedua gambar tersebut dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya, Ibu. Iya, silahkan. Ibu, menurut saya hubungannya itu, gambar itu kan miring, jadi yang kita mau pelajari sekarang kan kemiringan, jadi sama-sama miring, Ibu. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Saya, Ibu, saya. Iya, silahkan. Ibu, ini kan pesawatnya miring. Kenapa tidak jatuh, Ibu? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, itulah satu di antara dari banyaknya manfaat dalam mempelajari kemiringan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, apakah kalian tahu saat pesawat lepas landas atau ingin mendarat, pesawat memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Nah, salah satu perhitungan matematika yang dapat diaplikasikan dalam menentukan kemiringan badan pesawat saat lepas landas atau mendarat akan kita bahas pada materi kali ini. Misalnya, jika kita anggap lintasan yang dilalui pesawat adalah suatu garis lurus, maka saat pesawat bergerak menuju udara, pesawat akan berjalan lurus ke atas dengan kemiringan tertentu. Begitu juga saat pesawat kembali menuju darat. Nah, kemiringan pada garis lurus inilah dalam matematika yang disebut dengan gradien. Gambar kedua merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Kemiringan tangga itulah yang disebut dengan gradien. Jika tangga tersebut kita ganti dengan garis lurus, maka garis itulah yang merupakan garis kemiringan. Apa itu gradien? Gradien atau kemiringan merupakan perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, kemiringan pada tangga tersebut sudah pasti memiliki nilai. Nilai itulah yang akan kita cari pada pertemuan kali ini. Nah, coba amati slide berikut. Jadi, dicatat ya anak-anak? Baik, Bu. Oke, untuk memahami lebih jelas tentang kemiringan suatu garis, coba amati beberapa garis lurus berikut. Baiklah adik-adik, mari kita perhatikan sama-sama contoh pada tabel nomor 1. Nah, contoh pada tabel nomor 1 ini ada sebuah persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 2X yang ditandai dengan garis berwarna biru. Jadi garis berwarna biru ini merupakan garis Y sama dengan 2X. Tujuannya kita adalah untuk menentukan kemiringan grafik Y sama dengan 2X ini. Nah, pada penjelasan sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan bagaimana mencari kemiringan, yaitu perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar. Jadi persamaan Y sama dengan 2X ini selalu melewati titik 0,0. Bagaimana cara kita untuk menentukan kemiringannya? Nah, untuk langkah awal, kita bisa mencari sebuah titik pada garis Y sama dengan 2X. Misalnya, kita ambil titik tersebut adalah titik 1,2. Jadi, X-nya 1 dan Y-nya 2. Seperti pada gambar. Coba perhatikan gambarnya. Apa kalian bisa menemukan titik 1,2?
Apa kalian bisa menemukan titik 1,2? Bisa, Ibu. Oke. Karena pada gambar grafik di atas, yang Y sama dengan 2X melalui titik 0,0, maka yang menjadi titik acuan dalam menentukan kemiringan adalah titik 0,0. Langkah kedua dari menentukan kemiringan ini adalah dari titik 0,0 ini kita cari sisi tegaknya untuk menuju ke titik 1,2. Maka akan diperoleh seperti pada gambar, yaitu tanda panah berwarna merah. Apakah kalian bisa melihatnya, adik-adik? Oh, yang itu, Ibu. Iya, bisa, Ibu. Iya. Setelah itu, kita mencari panjang sisi mendatar seperti pada gambar yang ditunjukkan dengan positif 1. Nah, ada yang tahu kenapa Ibu tandai dengan positif 1? Mungkin karena dia berada di sebelah kanan? Iya. Kenapa bisa positif 1? Karena arah tanda panahnya itu ke kanan. Kemudian ada positif 2. Mengapa ada positif 2? Karena tanda panahnya itu mengarah ke atas. Setelah kita dapat panjang sisi tegak dan sisi mendatar, maka kita harus memasukkannya ke dalam persamaan gradien yang tadi, yaitu perbandingan perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Jika dikasih masuk dalam rumusnya, maka itu akan menjadi 2/1 atau 2 berbanding 1, maka hasilnya adalah 2. Artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Apakah kalian sudah mengerti, adik-adik? Oh, sudah, Ibu, sudah. Oke, bagus sekali. Nah, untuk contoh nomor 2 itu sama halnya dengan contoh nomor 1. Nah, yang Ibu mau kalian sekarang coba menemukan sendiri perbedaan dari tabel nomor 2 dengan tabel nomor 1 seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Begitu juga untuk nomor 3 dan 4. Kalian bisa pahami sendiri dan cari tahu mengapa grafiknya bisa seperti nomor 3 dan nomor 4 itu. Karena kalian sudah memahami dan mencari perbedaannya tadi, dan setelah Ibu lihat, jawabannya sudah bagus. Jadi sekarang Ibu jelaskan mengapa ada garis yang miring ke kanan dan ada juga garis yang miring ke kiri. Nah, jika gradiennya itu positif, maka garisnya akan miring ke kanan. Dan jika gradiennya bernilai negatif, maka garisnya juga akan miring ke kiri. Jadi apakah kalian sudah paham, adik-adik? Oh, iya, Ibu. Sudah paham, Ibu. Oke, bagus sekali. Sekarang coba kalian perhatikan contoh 4.3 ini. Nah, kemudian catat agar kalian mudah untuk memahami. Jika nanti menemukan kesulitan atau ada yang kalian tidak pahami, boleh kalian tanyakan sama Ibu ya. Baik, Bu. Oke. Silahkan dicatat dari sekarang. Iya, Bu. Nah, apakah kalian sudah selesai mencatat, adik-adik? Iya, sudah, Ibu. Sudah selesai. Oke, apakah kita bisa lanjut? Iya, Ibu, bisa. Oke, sekarang coba kalian perhatikan masalah berikut. Apakah kalian bisa melihatnya? Yang segitiga itu, Ibu? Iya, betul sekali. Oh, iya, Ibu. Coba baca dan pahami dulu ya. Baik, Bu. Bisa. Apakah kalian sudah selesai membaca? Iya, sudah selesai, Bu. Apakah ada pertanyaan atau kalian sudah memahaminya? Kalau saya rasa sudah paham, Ibu. Sudah jelas sekali. Oke, karena ini Ibu rasa juga cukup jelas dan kalian sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, Bu. Baik. Pada materi kedua ini, kita akan membahas menentukan kemiringan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, coba kalian amati tabel berikut ini. Apakah kalian sudah melihatnya? Sudah, Ibu. Geser. Nah, sebagai contoh, tentukan kemiringan garis yang melalui titik A di 2,1 dan B
4,5. Penyelesaiannya dimisalkan 2,1 itu adalah X1 dan Y1 dan 4,5 adalah X2, Y2. Untuk mempermudah, kalian bisa lihat gambar grafik tersebut. Mencari kemiringan garis AB adalah perbandingan antara Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan, kemudian kita masukkan nilai Y2 sama dengan 5, dan Y1-nya sama dengan 1, dan X2-nya kita kasih masuk nilainya 4, dan nilai X1-nya adalah 2. Jadi dapat kemiringan garis AB sama dengan 2. Jadi kemiringan garis yang melalui titik A di 2,1 dan B 4,5 adalah 2. Apakah kalian sudah mengerti? Oh, sudah Ibu. Untuk contoh 4.5 ini sama saja halnya dengan contoh pada 4.4. Untuk contoh selanjutnya, Ibu rasa kalian bisa pahami sendiri. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan pada Ibu. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa dapat memahaminya sebelum kita lanjut pada kegiatan selanjutnya. Baik, Ibu rasa cukup untuk penjelasan materinya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan atau diskusikan bersama teman kelompok. Namun sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 orang. Setiap kelompoknya Ibu akan bagi secara heterogen. Jadi sekarang coba kalian berhitung 1 sampai 4. Baik, Bu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, yang mempunyai nomor yang sama, silahkan bergabung membentuk kelompok. Baik, Bu. Baiklah, sekarang duduk yang rapi ya. Kemudian setiap perwakilan kelompok, Ibu harapkan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Baik, Bu Guru. Nah, sekarang diskusikanlah bersama teman kelompok kalian dan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ibu harap setiap kelompok dapat bekerja sama dengan baik. Jadi semua orang harus bisa berpendapat secara aktif. Tumbuhkanlah jiwa gotong royong dalam diri kalian. Jadi jika kalian menemukan kesulitan yang tidak dapat kalian pecahkan bersama teman, bisa langsung tanyakan sama Ibu. Baik, Bu. Apakah ada yang tidak jelas dari penjelasan Ibu tadi? Sudah jelas, Ibu. Semuanya sudah jelas. Oke, jadi sekarang kerjakan bersama teman kelompok kalian ya. Nanti Ibu akan mengamati. Baik, Bu. Bagaimana Antika? Apakah diskusinya lancar? Apakah ada temanmu yang tidak aktif dalam diskusi? Kalau sampai sekarang ini semuanya masih aktif, Ibu. Kita masih membahas pada kegiatan 1. Baiklah, Ibu harap semuanya bisa aktif ya. Jadi Baik, ingat, Bu. kerjakan dari soal yang mudah dulu. Baik, Bu. Iya. Ya, bagaimana dengan Alifah? Sudah sampai di mana kamu kerjakan? Kita masih mengerjakan, kita sudah selesai kegiatan 1, Bu, dan kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke, jadi tidak ada masalah kan? Sejauh ini belum, Ibu. Nanti kalau ada masalah bisa tanya ke Ibu kan? Iya, bisa. Baik, Bu. Oke, jadi semuanya Ibu harapkan berdiskusi dan bekerja sama dengan baik di setiap kelompok ya. Ya, Bu. Ya adik-adik, waktu untuk mendiskusikan LKPD sudah selesai. Sekarang Ibu minta setiap perwakilan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Iya, Bu. Baik. Oke. Jadi, bagi setiap kelompok yang presentasi dan kelompok yang belum presentasi, Ibu harapkan kelompok yang belum presentasi bisa memberikan masukan atau saran kepada kelompok yang sedang presentasi. Apa kalian mengerti? Iya, Bu. Kami mengerti, Bu. Oke. Jadi silahkan untuk presentasikan. Baik, Bu.
Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembahasan LKPD kali ini. Dan Ibu juga cukup puas karena kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan jawaban kalian sudah bagus-bagus semua. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi ini. Dan semangat kalian dalam pembelajaran kali ini Ibu sangat apresiasi. Dan semuanya marilah kita bertepuk tangan untuk mengapresiasi. Sekarang Ibu minta Esti coba kamu simpulkan dari materi pembelajaran awal hingga akhir ini. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Dari awal tadi kita mempelajari tentang gradien atau kemiringan dan menentukan kemiringan garis lurus yang melalui titik asal 0,0 dan sebaran titik x1, y1, dan juga kemiringan garis lurus yang melalui dua titik yaitu x1, y1 dan x1, y2, x2, y2. Adapun untuk mencari gradien garis lurus yang melalui titik asal dan sembaran titik yaitu perbandingan perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi mendatar. Untuk mencari gradien garis lurus yang melalui dua titik bisa menggunakan rumusnya y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya buat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Esti karena telah menyimpulkan. Jadi, Ibu rasa Esti memang mendengarkan dari awal sehingga ia bisa menyimpulkan sebagus itu. Jadi, buat teman-teman yang lain, Ibu harapkan materi kali ini kalian sampai di rumah tidak lupakan begitu saja. Akan tetapi tetap pelajari sehingga tidak kalian lupakan. Jadi diulas terus hingga pembelajaran itu dapat melekat di pikiran kalian. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu. Yuhu. Nah, untuk sekarang perhatikan baik-baik PR yang akan Ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Agar kalian mengulas kembali materi yang telah kita pelajari hari ini. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, materi yang kita pelajari adalah sifat-sifat persamaan garis lurus yang meliputi dua garis sejajar, dua garis tegak lurus, dan dua garis berpotongan, dan dua garis berhimpit. Baik, Bu. Jadi, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan kalian dapat belajar dengan lebih baik lagi di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Ibu ucapkan selamat siang. Selamat siang, Ibu.